wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang mulia, alhamdulillah wa syukrulillah, dan segala limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bisa bersama, berjamaah, belajar bersama dan memakmurkan rumah Allah yang mulia ini. Semoga dengan amaliyah kita yang kita yakin, kita sadar sesadar-sadarnya masih banyak salah, banyak kurang sempurnanya, kurang ikhlasnya, kurang khusyuknya, kita sadar itu, tapi kita tetap berharap semoga Allah berkenan menerima ibadah kita dengan segala kekurangannya ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan ke ahli junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kita awali majelis kita sebagaimana biasa dengan membaca suratul Fatihah, terkhusus pengarang kitab, agar berkah ilmu yang kita pelajari ini. Dan salah satu cara mengambil berkah itu mendoakan pengarang kitabnya, mendoakan guru-guru kita dan para ulama kita yang sudah membimbing kita dengan ikhlas. Dan termasuk juga kita berdoa dengan pembacaan suratul Fatihah ini, karena Al-Fatihah adalah doa terbaik, karena diawali dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin yang merupakan afdhalud doa, seabdul doa. Semoga kita dimudahkan Allah dalam belajar, dalam memahami ilmu yang kita bahas di kitab Syarah Qami'ut Tughyan ini, dan dimudahkan juga untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga yang sakit disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buntu dilancarkan rezekinya, yang jomblo cepat menikah, dan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bahasan kita, kitab Syarah Qami'ut Tughyan. Wa syu'bah at-tasi'ah asyrah ta'zimul Qur'an wa ihtiramuhu. Bab yang ke cabang iman yang ke-19, yaitu ta'zimul Qur'an wa ihtiramuhu, mengagungkan Al-Qur'an dan memuliakan Al-Qur'an. Kita yakin, kita sadar Al-Qur'an adalah kitabullah, kalamullah yang mulia, kalamullah yang suci. Maka sesuai kemuliaannya, kesuciannya, kita pun harus memuliakannya dengan semulia-mulianya. Maka ada adab-adab yang harus kita lakukan dalam rangka memuliakan Al-Quranul Karim ini. Di antaranya famin zalika, di antara adab kita dalam memuliakan Al-Quran adalah famin zalika ay yaqra'uhu wa huwa ala taharatin. Kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya, upayakan setiap kita membaca Al-Quran dalam keadaan tahara, sudah wudu. Ya, kalau junub sudah mandi, wajib dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Walaupun boleh secara hukum, secara fikih kita baca Al-Quran tanpa wudu itu boleh. Ya, maka dalam hadis disebutkan riwayat Hassan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan bahwa kalau kita baca Al-Quran di dalam sholat, dan tentu kalau sholat kan pasti wudhu, dan sholatnya sambil berdiri, maka setiap satu huruf yang kita baca, Allah kasih nilai pahala per huruf yang kita baca 100 kebaikan. Ya, 100 kebaikan per huruf yang kita baca di dalam sholat. Maka kalau imam ngajak kita baca ayat panjang, alhamdulillah, berarti imam ngajak kita dapat pahala yang banyak. Cuma imam juga kerina ke makmum, ada yang tua, ada yang sakit, ada yang pening, kepalanya buntu dan sebagainya tadi kan. Maka ya panjang boleh, cuma jangan panjang nih ya.
Jangan pula pendek ni kan kulhu baik-baik tiap sembahyang ya kan. Walaupun sah tentu solatnya ada masalah. Ya, jadi ayat yang dibaca dalam solat dan solatnya berdiri dalam hadis ini disebutkan bahwa satu hurufnya 100 kebaikan. Yang kedua, kalau solatnya duduk, nah, solat wajib itu tidak sah kalau disanggup berdiri dikerjakan sambil duduk, tidak sah kalau solat wajib. Tapi solat sunnah, nah, barangkali banyak belum tahu nih. Solat sunnah, walaupun kita sehat walafiat, sanggup bertegak, sanggup berdiri, tapi kita pengen solatnya duduk, ya, pengen solatnya duduk, solat sunnah sah, sah. Misalnya apa? Taraweh, ya, kebetulan imamnya Ustaz Musli, ayatnya panjang, ya kan, lagunya lebak berayun pula, jadi nyantai, kan, panjang lambat, nah itu lambat. Jadi kita makmum mungkin misalnya, separuhnya salat normal berdiri, tapi separuh pengen duduk, sah. Salat sunnah dikerjakan sambil duduk walaupun sehat, walaupun sanggup berdiri sah, tapi pahalanya dipangkas 50%. Nah, maka dalam hadis riwayat Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini disebutkan, saya matannya tidak hafal maknanya tapi masih ingat. Maka pahalanya 50%, 50 kebaikan per huruf yang kita baca. Yang ketiga, kalau kita baca Al-Quran di luar salat dalam keadaan wudu, taharah, ya, maka per huruf yang kita baca 25 kebaikan. Jadi beda nilai baca Al-Quran di dalam salat dengan di luar salat. Maka Nabi itu salah satu kebiasaan beliau dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau-beliau yang mulia ini menghotamkan Al-Quran di dalam salatnya. Contoh Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang juga menantu Rasulullah SAW dan orang terkaya pada masa itu, dalam kitab Iqamatul Hujjah, diriwayatkan beliau sholat witirnya hanya 1 rakaat. Jadi beliau itu sudah sholat isya, kebiasaan Utsman bin Affan sudah sholat isya, dia balik ke rumah tidur dengar, paling sejam paling lama tidurnya, bangun tak tidur lagi sampai subuh. Dan begitu bangun tadi Pak Haji, sholatnya witir. Jadi beliau tidak tahajud, hanya witir, dan itu pun hanya 1 rakaat. Tetapi 1 rakaat Utsman bin Affan menghotamkan Al-Quran 30 juz. Nah, itu karomah, tidak baca nak tubuh turun. Jangan mentang-mentang kita tak baca, tak kada mudi ke galung. Jangan ngukur baju dengan badan orang. Ya, kemampuan kita beda-beda, dan itu kata ulama bagian dari karomah. Kalau karomah itu khariqul adat, khariqul akal, di luar akal, di luar nalar, kita tidak mampu mikirnya. Itu karomahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Nah, balik ke ayat ketiga tadi. Jadi kalau baca Al-Quran di luar salat dengan wudu, per hurufnya 25 kebaikan. Ya. Nah, kalau baca Pak Kabir, baca Nurul Utsman tadi. Mana aku tak sanggup, Pak. Tak sanggup. Nyerah juga. Yang keempat, riwayat tentang baca Al-Quran ini, kalau kita membaca Al-Quran di luar sholat tanpa wudu, tapi tidak nyentuh Al-Quran, maksudnya baca dengan hafalan, itu yang boleh. Kalau megang mushaf haram kalau tak wudu. Jadi maksud membaca di sini, membaca dengan hafalan, bil ghaib. Kalau istilah santri itu bil ghaib. Ya, al-qiraah bil ghaib, membaca tanpa melihat mushaf, dengan hafalan, tanpa menyentuh mushaf boleh, walaupun tak kati wudu. Pahalanya per huruf yang kita baca 10 kebaikan. Maka bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim, ada 19 hurufnya, kali 10 itu pahala terkecil. Jadi 10 itu pahala membaca Al-Quran tanpa wudu, tapi tidak menyentuh mushaf. Nah, kalau 19 huruf bismillah itu kali 10 bila banyak, apalagi kali 100 dalam sholat bacanya. Ya. Al-Fatihah itu ada 7 ayat, ada 153 huruf. Tasdidnya ada 14. Aku tuh bukan ngitung dewek, cuma ngapal hitungan ulama. Jadi ulama dulu, Imam Syafi'i diantaranya, bukan kurang gawe. Ya, saking telitinya itu jumlah huruf-huruf Al-Quran pun dihitung, jumlah kalimat-kalimat pun dihitung. Dan kata-kata yang paling pertengah di Al-Quran itu adalah yang dulu Al-Quran lama, Pak Haidar, sering dicetak tulisan merah zaman dulu, dan itu lemah hilang. Kalau Quran-Quran di masjid dilanggar Darul Iman dulu di depan rumah itu sering hilang.
ribuan orang azimat. Apa tulisannya? Wal yatalattaf. Ya. Itu wal yatalattaf sering dicetak merah. Sebenarnya itu bukan pula mistis apa aneh-aneh ide. Sebenarnya wal yatalattaf itu adalah kata-kata yang paling pertengahan di Al-Qur'an. Lebih kurang ada 77.000 kalimat dalam Al-Quran. Nah, yang paling tengah-tengah, jadi kalau 100 bagi 2, tengah-tengahnya wal yatalattaf. Orang tidak ngerti, ditetaknya pakai silet, dibuat azimat. Nah, itu merusak Al-Quran, itu Pak Haji Ibrahim. Oleh, ya. Nah, gitu ceritanya. Jadi membaca Al-Quran, walaupun boleh tanpa wudu, tapi tentu tidak menyentuh mushaf. Boleh. Cuma upayakan setiap ngaji, ya, wudu terlebih dahulu. Itu adabnya, cara kita menghormati Al-Quran. Ya, begitu. Berikutnya, huruf ini kecil-kecil agak harus belum bacanya. Wa an la yamassahu illa tahiran, dan tidak menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Nah, kalau menyentuhnya harus wudu. Megang Al-Quran itu harus wudu, kecuali Al-Quran tadi Al-Quran terjemah. Maka Al-Quran terjemah itu bukan mushaf yang asli, karena dia sudah ada campuran bahasa selain bahasa Arab. Jadi boleh walaupun tanpa wudu. Tapi tetap lebih afdol kalau wudu, lebih bagus. Kecuali darurat. Misalnya terjadi kebakaran, terjadi bencana, dan ada mushaf yang bakal rusak kalau tidak cepat-cepat kita ambil. Kalau nak wudu dulu, keburu rusak, keburu hancur, keburu terbakar. Maka dalam kondisi darurat boleh. Atau kita bawa Al-Quran. Al-Qurannya dalam kardus atau dalam tas atau dalam koper, tercampur dengan baju, dengan kitab-kitab yang lain. Maka boleh, walaupun di kardus itu, di cover tadi ada Al-Quran, tapi niatnya bukan bawa Al-Quran, niatnya bawa kardus, niatnya bawa kotak, niatnya bawa koper, walaupun dalamnya isi Al-Quran. Jangan niat bawa Al-Quran, karena kita tajam tanpa wudu. Wa yastaka, hendaklah bersiwak, siwak, gosok gigi. Wa yatakhallal inda iradati qiraatihi. Wa yastawiya li qiraatihi qa'idan in kana fi ghairi sholati. Jadi kalau nak ngaji itu ya duduk benar, duduk selai panggung, duduk menghadap kiblat, duduk tahiyat. Jangan duduknya duduk negak kaki sebelah. Duduk bersender pun terlarang sebenarnya. Kurang adab. Jadi duduk sebagaimana duduk kita sholat, duduk kita ngaji ini, ya, ngadap kiblat, ya, itu bagusnya. Wala yakunu muttaqian, jangan bersender. Nah, jadi nyender ini terlarang kalau ngaji. Kurang bagus ngaji sambil nyender. Biasanya mudah ngantuk, tak lama, baru selembar languap. Ya. Nah. Wa yalbasa siyabat tajammul li'annahu munajin rabbah. Jadi kalau kita ngaji pakai pakaian terindah, pakai baju paling bagus. Jangan bersewet tak berbaju. Mereka berseluar pendek boleh. Ya, pakai baju cak nak solat inilah. Jadi kalau kita kondangan baju bagus, maka ngadap Allah, nak sembahyang, ya, atau baca Al-Quran juga, karena kita munajin rabbah. Waktu kita ngaji itu kita lagi munajat, kita lagi dialog, kita lagi baca surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka upayakan dengan apa? Dengan tajammul, thiyabat tajammul, dengan pakaian terindah yang kita miliki. Wa yastaqbilal qiblat li qiraatihi. Nah, baca Al-Qur'an ngadap kiblat. Walaupun boleh. Kalau kita Yasin kan muter tuh. Tak seluruhnya ngadap kiblat tentunya kan? Maka yang pacak ngadap kiblat bagus, ya. Yang tidak ngadap kiblat boleh. Nah, seperti kita ini kan belakangi. Tidak mungkin pula aku ngadap kiblat, ya kan? Oleh nak ngadap arah terbaik tadi ngajar sambil ngadap kiblat. Akhirnya tak saling gerina gitu. Aku ngadap arah kiblat, jamaah ngadap kiblat gitu. Oleh nak milih arah terbaik tadi. Nah, tentu kita sesuaikan situasi dan kondisi. Maka khutbah itu, ya kan, tetap ngadap jamaah. Tetap ngadap jamaah. Ceramah ini, ngaji ini tetap ngadap jamaah. Ya, tidak terlarang karena situasi dan kondisi. Berikutnya, wa ayatamatmadha kullama tanakha. Kalau misal kita lagi ngaji, ya, berdahak, buang dahak, ya, atau meler ingus di musim hujan nih kan, maka buang dulu itu.
Ya, ingusnya dibuang dulu, ya, dahaknya dibuang dulu. Setelah itu ya tamat madha, berkumur-kumur, ya tamat madu, berkumur-kumur, buang dulu. Karena itu kotor. Dahak itu kotor, ingus itu kotor. Ya, nah, maka dibersihkan dulu. Setiap kali kita lagi ngaji, mengeluarkan dahak atau ingus. Wa ayyumsika 'anil qiraah idza tatha'aba. Terus adab kita baca Al-Qur'an ketika tasa'ab nguap kalau ngantuk, maka ayyumsika 'anil qiraah, hentikan dulu bacaan, jangan sambil nguap, jangan sambil ngaji. Kaget salah baca. Kalaupun benar tak sempurna sambil nguap sambil baca Al-Qur'an itu. Jadi buang dulu, nguaplah dulu sambil tutup mulut kalau ada nguap tuh. Jangan terbuka suara kencing pula. Nah, jadi ketika nguap, tuntaskan dulu nguapnya sambil mulut tentu ditutup. Jangan sampai kelongo kaget dimasuki nyamuk, masuki lalat, masuki setan juga kan. Nah, setelah selesai nguapnya baru boleh dilanjutkan lagi baca Al-Qur'annya. Berikutnya adab membaca Al-Qur'an wa ayyaqra'ahu ala tu'datin wa tartil. Ya, membaca Al-Qur'an secara tartil. Karena itulah perintah Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Makna tartil, dulu lagi kuliah saya sempat berdebat juga sama kawan. Jadi kawan itu memanakan tartil itu ngaji secara tartil, ngaji lurus tak belagu itu jadi tartil. Ya, ngaji kayak sudes, ya, ngaji lurus, ngaji merotal kayak tadarusan, itu kata dia tartil. Ya, padahal makna tartil itu adalah membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya, membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid. Ya, dengan fasih, itu makna tartil. Bukan ngaji lurus tak belagu. Karena kita sering dengar kan, oh itu baca secara tartil. Padahal makna tartil bukan ngaji lurus tak belagu, tak berirama. Mana tartil sesuai dengan tajwid. Wa ayyu addiya likulli harfin haqqahu minal ada. Ya, terus memberikan setiap huruf itu haknya. Jadi makhrajal hurufnya pas, ya, fasih, ya, sempurna pembacaannya. Wa alla yatruka as-sahifah manthurah idza wada'aha. Terus kalau kita sudah ngaji misalnya, atau kita nak pergi mushaf tadi, jangan dibiarkan dalam kondisi terbuka. Ya, jadi kalau misalnya kita nak nyudai bacaan Al-Qur'an kita, ada tamu atau ada sebagainya, tutup Al-Qur'an itu. Jangan biarkan terbuka setelah kita selesai membacanya. Tutup. Ya, baik gawe itu lamu atau gawe itu dengar. Begitu. Terus kalau kita bertamu, nak nemui orang yang dia lagi ngaji, jangan langsung ucap ke salam, tunggu dia selesai ngaji. Kita nyogok dekat dia. Misalnya kita bertamu, ya, nak nemui orang yang lagi ngaji, maka kita tunggu dia selesai, stop dewek ngajinya. Ya, kan pasti terjengok, karena penglihatan kita tuh ada penglihatan namanya penglihatan periferal. Periferal itu orang di samping jauh lagi kita tahu. Di belakang kalau belakang tidak perlu jauh dari kita terjengok melalui penglihatan periferal gitu. Ya, dan dia pasti terkira ada orang. Nah, sudah dihabiskan akhir ayat, shadaqallahul azim, baru jawab salam, ngobrol. Ini jangan, kadang-kadang kita waktu tadarusan dalam puasa nih, ya Pak Haji, kadang-kadang sambil ngobrol. Ya. Nah, itu kalau nak ngobrol, tutup dulu Al-Qur'annya, stop dulu ngajinya, gitu. Dosen saya dulu Pak Mawangir namanya. Beliau tokoh Muhammadiyah di Palembang, tapi uniknya ngajar tasawuf. Jadi dosen tasawuf saya dulu di YIN, Pak Mawangir, tinggalnya di Palimo. Beliau pernah diundang ceramah, terus tuan rumah nyetel kaset murotal, nyetel kaset ngaji di rumah sambil nunggu tamu datang. Nah, terus sambil nyetel kaset murotal, tuan rumah ngajak ngobrol Pak dosen saya tadi, Pak Mawangir. Ya. Nah, Pak dosen saya tidak menghiraukan, tidak boleh nyahut, diajak ngobrol tadi dia. Ya. Nah, tuan rumah agak tersinggung, ya. Karena diajak ngobrol tidak boleh dikerina, dicuek ke. Nah, maka Pak Mawangir takut itu berlanjut, mati ke dulu itu. Karena walaupun Al-Quran itu bagus, cuma kalau kita dengar yang sambil ngobrol, itu kati adab. Kita ngomong, nah kan tadi kan tersinggung kan, diajak ngomong tapi tidak ditanggap. Itu Al-Quran itu kalamullah, lagi di setel, Allah lagi ngajak kita bercakap, kita cuek tu.
Kalau kau tersinggung, Tuhan lebih lagi. Nah, itu adab. Ini kadang-kadang lalai itu, Bu. Jadi seharusnya kalau di setel kaset ngaji di masjid, ya kita dengar dengan baik. Kita dengar dengan baik, jangan ngobrol. Nah, ini mungkin agak lalai gitu dari perhatian kita selama ini. Kita nganggap biasa baik. Bukan salahnya tel kaset ngaji, tapi cara kita kadang-kadang kaset ngaji, yo ngaji, tubuh yang ngobrol. Ah, itu kurang adab. Ya, nah itu saya terkenang, itu dulu kisah dari dosen saya di IAIN. Berikutnya, wa an la yad'a fawqahu syai'an minal kutub hatta yakuna abadan 'aliyan 'ala sa'iril kutub. Nah, jadi kalau nak naruh kitab-kitab Al-Qur'an itu susunan tertinggi. Jadi kalau ada lima buku Al-Qur'an ditumpukan teratas. Itu kalau nak naruh Al-Qur'an. Atau yang berhubungan dengan Al-Quran, tafsir, Yasin itu juga termasuk. Nah, itu kadang-kadang lalai itu di Yasin. Sempat ditanyakan tempoh hari oleh Ustaz Azhari. Tubuh waktu mau Yasin itu nguntal-nguntal kadang-kadang. Ya. Nah, maka itu kurang bagus. Jadi bagusnya, baiknya Yasin itu dibagi, ada yang baginya. Begitu selesai ada yang ambil. Ya. Itu kita tradisikan untuk memuliakan Al-Quran. Karena Yasin juga bagian dari Al-Quran. Jangan dikapar jangan diuntal lesur itu. Nah, itu kurang bagus. Ya, kita kurang adab. Kita lilanat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu kata Rasul bagaikan pisau bermata dua. Ada orang yang naik makomnya dengan Al-Qur'an, tapi ada juga yang hina. Ya, ada yang celaka, ada yang masuk neraka gara-gara Al-Qur'an. Itu tergantung sikap kita. Benar kita memperlakukan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an, mulia gitu dunia akhirat. Tapi salah, bisa hina, ya, bahkan bisa masuk neraka gara-gara itu. Maka adabnya nyusun Al-Quran itu di atas, ya, teratas. Maka yang paling bagus nyusun kitab itu jangan tompok, tapi berjejer gitu, nah, jejer, jadi tegak kali. Nah, maka itu bagus, ya, jadi tidak ada atas bawah, ya, disusun berjejer, bukan tompok. Kalau tompok boleh cuma Al-Quran atau tafsir itu urutnya yang teratas. Susunannya itu bagian dari adab kita dengan Al-Quran. Terus wa ayyadahu fi hujrihi idza qara'ahu ala syai'in baina yadayhi wa la yadahu bil ardi. Nah, jadi kalau bawa mushaf, taruh kalau kita ini di rehal, di meja, ya, atau pakai bantal. Jangan, ya, wala yadauhu bil ardi, jangan diletakkan di lantai, diletakkan di tanah sejajar dengan, mohon maaf, pantat kita. Itu penghinaan. Jadi ngaji itu jangan dikaparkan Al-Qur'annya di lantai. Pakai alas berupa apapun itu, ya. Meja seperti ini, atau pakai bantal, atau pakai rihal. Kalau udah kaki dipegang, sehingga jangan sampai dia dikaparkan di lantai. Itu adab. Itu masuk Yasin juga, karena Yasin bagian dari Al-Quran. Terus wa alla yamhuhu min al-lawh bil buzat bal yaghsiluhu bil ma. Jadi kalau kita nulis ayat Al-Quran misalnya salah, jangan ngapusnya itu pakai liur. Termasuk juga buka mushaf pakai liur. Buka, itu kurang bagus, ya, buka cara biasa, pelan-pelan, kayak liur, ya, kotor kayak liur itu, ya. Nah, itu diantara beberapa adab kita dalam menghormati mushaf Al-Quran. Mungkin kita cukupkan dulu, ya, bahasan kita sampai di sini. Silakan kalau ada yang nak ditanya ke. Ya. Jamaah online, ya, oke. Ketika imam sujud tidak mengajak makmum, bagaimana? Iya. Jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena kesalahan orang yang sholat, ya. Kalau sholat dewean, maka ya sujud sahwi dewean. Saya pernah milu video kan. Kalau berjamaah, maka sujud sahwi itu dilakukan karena kesalahan yang dilakukan oleh imam, bukan kesalahan yang dilakukan oleh makmum. Jadi misal kita jadi makmum nih, kita melakukan kesalahan yang mengharuskan kita sujud sahwi, sementara kita makmum,
maka kita tidak sujud sahwi dewean. Jadi sujud sahwi itu kalau salat berjamaah adalah sujud sahwi yang dilakukan oleh imam. Dan imam ngasih kode begitu sujud sahwi untuk mengajak makmum untuk sama-sama sujud sahwi bersama dia. Jadi sujud sahwi kalau salat berjamaah itu seluruh yang salat dari imam sampai makmum. Dan bahkan kalau makmum tadi tahu hukum sujud sahwi, ngiring ke imam untuk sujud sahwi itu hukumnya adalah wajib, maka makmum tadi batal. Kalau makmum tidak meluk sujud sahwinya imam. Jadi sujud sahwi itu imam kasih kode takbir sebagaimana biasa. Maka biar jelas saya kasih dari awalnya sujud sahwi. Jadi kalau kita bakal sujud sahwi, maka yang pertama dari duduknya. Cara duduknya beda. Ya kan sujud sahwi itu dilakukan di rakaat terakhir. Nah, maka kita karena tahu bakal sujud sahwi, duduknya dulu harus dibenari. Duduk apa yang dipakai? Duduk iftirash. Duduk tahiyat awal. Walaupun kita sudah rakaat terakhir. Jadi tidak langsung duduk tahiyat akhir. Duduk iftirash. Ya. Ngapa alasannya? Karena kita masih bakal berangkat lagi. Maka dalam posisi kita duduk iftirash, ya. Kita baca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah terus sampai fil alamin innaka hamidum majid. Sudah itu takbir. Baru sujud sahwi. Allahu akbar. Imam takbirnya kuat dan makmum ngiring. Allahu akbar, sujud juga. Sujud cak biasa. Baca kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Atau pakai kalimat yang lebih pas kata ulama subhana man la yanamu wala yasu. Boleh salah satu dari keduanya. Tidak ada yang larang. Ya, tak membaca pun boleh. Nah, yang bagus subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, 3 kali. Takbir, Allahu akbar, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Apa yang dibaca? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sudah. Takbir yang kedua, Allahu akbar, sujud yang kedua. Ya. Jadi sujud sahwi itu 2 kali. Ya. Berarti kalau rakaat terakhir yang pertama kan sujud sembahyang. Terus ditambah 2 kali sujud sahwi, berarti 4 kali sujudnya. 2 kali sujud solat, 2 kali sujud sahwi. Niat tak kati. Jadi langsung saja takbir, niat dalam hati cukup. Niat untuk sujud sahwi dalam hati. Ya. Nah, sudah sujud yang kedua. Baca lagi subhana man la yanamu wa la yasu dan seterusnya. Takbir Allahu akbar. Baru duduk tahiyat akhir. Makmum ngiring. Baru diduduk tahiyat akhir tadi, duduk tawarruk namanya, ucap salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Nah itu. Jadi makmum ikut sujud sahwi, bukan imam dewek. Ya. Bahkan kalau makmum tadi tahu imamnya sujud sahwi tapi disengaja tak meluk, batal salat makmum. Nah, jadi perkara ini agak berat juga nih. Ya. Maka terkadang saya tinggalkan sujud sahwi, khawatir makmum tak paham. Sehingga makmum tadi sholatnya batal. Dan ini saya tanyakan langsung dengan guru saya Ustaz Taufik Hasunuri almarhum. Jadi saya sudah paham bab ini, tapi ragu-ragu. Takutnya mana? Kalau kupakai makmum, dia tak tahu hukumnya. Ya, sementara kalau sengaja meninggalkan sujud sahwi juga hukum sholat itu makruh, tidak sempurna. Dengan kegalauan saya tanya langsung dengan guru saya Ustaz Taufik Hasunuri saat itu. Maka kata beliau boleh meninggalkan sujud sahwi demi mengkhawatirkan sholat jamaah yang batal-batal kalau tidak paham hukumnya. Itu boleh. Cuma tidak kadang tinggalkan terus sujud sahwi. Makanya perlu belajar teknik sujud sahwi yang baik dan benar. Biar ke depan kalau imam ngajak sujud sahwi, makmum ikut. Walaupun tak tahu alasannya. Kalau nak tahu alasan, kaget sudah sholat baru bertanya dengan imam. Jadi dalam sholat itu langsung meluk. Kenapa imam sujud sahwi? Meluk. Tahu tak tahu alasannya. Ya, keraguannya kaget ditanya setelah sholat. Tapi boleh meninggalkan sujud sahwi kalau bakal banyaklah mudarat, makmum tak paham. Nah, itu pernah saya lakukan gitu. Jelas ya? Ya. Sama. Tidak apa-apa, salat tetap sah. Karena bacaannya itu sunnah. Tidak wajib. Tapi pemberitahuan kepada makmum untuk sujud sahwi dalam salatnya. Yo, langsung bertakbir, Allahu Akbar gitu. Bahkan dia tak tahu.
Nah, itunya. Maka kalau makmum banyak tidak paham, lebih baik tidak sujud sahwi. Tadi saya sarankan. Kaget, setelah itu baru. Nah, kan ini kan diterangkan. Setelah paham semua jamaah, baru boleh makai sujud sahwi. Sama kayak sujud tilawah juga. Kadang-kadang bingung kalau makmum tidak biasa. Kita sujud tilawah, subhanallah, aja makmum tidak paham makmum. Maka pentingnya ilmu itu berkali-kali saya terangkan. Yang harus berilmu bukan cuma imam, makmum pun harus berilmu. Maka salat aman kalau imam makmum berilmu kalau. Yang kerok tuh makmum nggak tahu, imam tak tahu juga. Nah, selesai. Agak ngarau dikit sholatnya itu aja. Gitu. Kita sama-sama paham. Jadi ke depan kalau imam sujud sahwi, makmum miluk. Tahu tak tahu alasannya. Walaupun tak tahu alasannya, miluk. Karena apa? Dasarnya adalah hadis Rasulullah, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Itu dasar wajib milu imam. Imam itu dijadikan pemimpin sholat liyutamma bihi, untuk diikuti. Maka milu gawe imam walaupun tak tahu ceritanya wajib. Masuk sujud sahwi tadi itu dalil milu sujud sahwi imam itu wajib. Nah, cuma imam kerina juga kalau makmum tak paham, lebih baik tidak sujud sahwi. Ya, rusak ini. Di sini pernah juga pernah ya. Tapi imam baik. Oh iya. Nah itu yang saya khawatirkan itu. Iya. Bisa batal makmumnya. Iya. Makmumnya bisa batal. Ya. Sahwi itu kan misalnya tidak dilakukan oleh imam, tapi imam ada kesalahan. Setelah salam, imam bisa dilihat ada apa? Sujud sahwi itu sebelum salam, bukan setelah salam. Iya. Nah, kalau lah setelah salam, lah time out, lah habis waktu, maka tidak berguna lagi sujud sahwi. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi sebelum salam, sudah tahiyat akhir, dibaca tahiyat akhir sampai fil alamin innaka hamidum majid, baru sujud sahwi. Itu waktunya. Kalau dilakukan setelah salam, tidak guna. Ya, jadi sudah lewat. Tapi sholat tetap sah, ada masalah. Tidak sujud sahwi itu sholat tidak batal, cuma kurang sempurna. Seharusnya dapat 100, cuma dapat 80 itu. Nah, berkurang. Gitu ya. Ya. Oh iya. Ya, tadi saya terangkan ketika kita harus sujud sahwi, duduknya duduk iftirosh, bukan duduk tawarruk. Paham bedanya ya? Duduk iftirosh, duduk tahiyat awal. Duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Nah, beliau menanyakan, mak mana kita lah terlanjur duduk tawarruk, lah terlanjur duduk tahiyat akhir, tapi bakal sujud sahwi. Maka jangan ganti posisi, tetaplah dengan duduk yang salah tadi. Karena kesalahan duduk itu hanya makruh. Kalau ganti posisi duduk yang salah tadi, dibeneri posisi duduknya, bisa batal. Kok batal? Karena melakukan 3 gerakan berturut-turut. Cobalah kalau kita ganti posisi, pasti maju ke nawa, menarik kaki, mundur lagi, 3 kali gerakan berturut-turut, batal salat. Jadi lain kali bukan cuma terkait dengan sujud sahwi. Dalam salat misalnya telanjur salah duduk, telanjur, seharusnya tahiyat awal, terduduk tahiyat akhir, salah duduknya tuh. Tidak usah dirubah, biarkanlah salah, karena salah itu hanya sebatas makruh. Kalau menari duduk bisa batal. Kenapa batal? Melakukan 3 gerakan berturut-turut dalam satu rukun fi'li membatalkan sholat. Maju, menarik kaki, mundur lagi, 3 kali batal sholat. Nah, jadi kalau salah duduk biarkanlah. Jelas ya? Memang salah, cuma tidak sampai batal. Salah duduk tadi. Gitu. Yang batal justru ketika menarinya. Ya. Nah, yang mana dulu nih? Cara mengganti imam. Imam salah ya. Imamnya batal. Batal lah.
Ya, menggantikan imam yang batal, ya, itu tergantung posisi, Pak. Posisinya lagi berdiri, posisinya lagi ruku, atau posisinya lagi sujud. Itu beda-beda cara menggantikannya. Kalau posisi imam batal lagi berdiri atau ketika i'tidal, kan i'tidal juga berdiri, maka makmum yang menggantikan langsung maju saja. Dan kami pernah mendatangkan Syekh Ahmad Al-Misri waktu itu di Majelis Ulama Indonesia Banjarmasin, kita pembahasan kitab. Kata beliau, kan gerakan dalam sholat itu maksimal cuma 3. Kalau melangkah cuma maksimal 2. Kalau 3 lah batal. Tapi kata beliau, karena menggantikan imam itu darurat, maka boleh walaupun melangkah sampai 3 kali. Ya, makanya jarak imam dengan makmum ini jangan kejauhan, biar pengganti imam kaget tidak terlalu jauh berjalannya. Paling tidak cuma 3 langkah. Jadi tidak batal sholat makmum yang ganti maju sampai 3 langkah tadi, karena sifatnya darurat. Jadi kalau lagi berdiri langsung saja maju. Nah, yang masalah adalah kalau lagi ruku atau lagi sujud. Nah, itu tidak boleh langsung maju lagi sambil ruku itu, atau sambil sujud ngesot misalnya. Tidak. Jadi pengganti imam harusnya yang di belakang imam. Maka kalau lagi ruku atau sujud, jadi dia ngasih kodenya ketika imam batal itu, imam ngasih tahu, tolong gantikan saya batal. Maka makmum yang di belakang imam langsung menjadi pengganti, tapi tetap di posisi dia dulu, belum maju, karena dia masih ruku. Apalagi sujud, kan nak maju sambil sujud itu, maka dia teruskan dulu. Berarti kalau lagi ruku, i'tidal dulu, sami Allahu liman hamidah. Ya, imam kan sudah batal, boleh dia ngomong. Cuma makmum jangan, ya. Nah, batal itu makmum ya. Ya. Jadi yang boleh ngomong batal imam, karena dia sudah batal. Saya batal, tolong gantikan. Nah, kode ini hanya diperlukan waktu ruku atau sujud. Ya. Kalau berdiri kan terjengok. Ya. Nah, jadi kalau batal tadi lagi ruku, pengganti imam itu sami Allahu liman hamidah dulu, tetap di posisi dia. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Sudah berdiri baru dia maju ke tempat imam. Itu kalau lagi ruku. Udah pindah. Ya, baru pindah. Jangan langsung pindah waktu ruku. I'tidal dulu. Kalau lagi sujud, teruskan sujudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdiri, Allahu Akbar, baru dia maju ke depan. Kecuali lah sudah rakaat terakhir, sujud rakaat terakhir. Nah, itu duduk dulu, baru nanti maju. Jangan sambil ngesot lagi sujud, habis kening lagi. Nah, itu teknisnya. Jadi beda-beda, tergantung lagi berdiri, ruku atau sujud. Ya. Kalau fikih klasik, fikih lamu, langkah itu lagi diatur. Jadi nian ya. Cak ngesot itu kan. Nah, tapi kalau kami belajar sama Syekh Ahmad Al-Misri, karena sifatnya darurat, jadi boleh melangkah, yang penting maju ke depan. Ya, ya. Cuma tentu ya pelan-pelan jangan kegencangan itu kan. Nah, jalannya tidak dengan angkat tinggi. Jadi kaki itu agak diseset ke bawah itu nah. Dikesot ke ya. Jadi tidak dengan angkat melangkah tinggi kakinya gitu. Apalagi cak gerak jalan kan. Oh, itu dah. Jadi kanan tidak maju. Iya, boleh. Itu sifatnya darurat untuk menggantikan imam. Ya beliau tadi terakhir. Berdiri lagi. Iya. Jadi salam itu kalau diucapkan sengaja batal sholat memang. Cuma kalau tak sengaja tentu imam itu lupa. Maka kalau tak sengaja karena lupa sholatnya tidak batal. Begitu makmum mengingatkan subhanallah, berarti imam menyadari salah, maka dia boleh berdiri lagi. Dan itu hadisnya jelas dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi pernah sholat asar atau zuhur. Perawi hadis ini agak ragu antara sholat zuhur sama asar. Yang jelas sholat 4 rakaat. Ketika baru boleh 2, Nabi langsung salam dan langsung keluar dari masjid. Ya, akhirnya sahabat ada yang berani nanya, malu kalau yang nanya, yang senior itu biasanya murid yang lebih dekat dengan guru itu makin dekat makin segan nak nanya. Akhirnya ada orang dusun Arab Badui namanya Zulyadain. Zulyadain itu orang dusun, orang Arab Badui. Dia yang berani nanya, ya Rasul, sholat kita hari ini memang diringkas atau engkau lupa? Ya. Oh, Nabi aku lupa. Langsung Nabi masuk lagi. Padahal sudah sempat keluar masjid, Nabi nyambung lagi. Nah, itulah asal usul adanya sujud sahwi. Jadi Nabi itu kalau lupa bukan karena lalai.
tapi dilupakan oleh Allah untuk menjadi hukum setelah itu. Jadi lupanya Nabi bukan aib. Kalau gitu lupa-lupa niat. Nah, jadi itu dasarnya. Ada masalah. Asal memang betul-betul lupa. Nah, yang masalah jadi sengaja. Nah, itu yang batal salatnya. Ya, itu. Baik, cukup mungkin. Ya. Ini saja taklim kita malam hari ini, sudah tiba waktu isya, tinggal beberapa menit lagi. Soalnya siap sudah itu ya pengurus. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.